Selamat pagi, kita lanjutkan kuliah kita masuk ke materi ketiga ya. Untuk materi ketiga ini eh, kita akan bahas mengenai penentuan cost di lingkungan industri maju ya, atau advance costing. Nah, jadi di sini kita masih membahas tentang costing, mungkin juga mengulang apa yang telah dibahas di akuntansi cost ya. Nah, materinya saya bagi menjadi dua, yaitu 3A itu membahas tentang activity based costing atau penentuan cost berbasis aktivitas. Kemudian yang kedua adalah yang 3B nanti itu membahas tentang just in time costing atau back flash costing. Oke, langsung aja kita masuk ke yang pertama ya, seperti biasanya. Ini tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini diharapkan saudara mampu menjelaskan mengapa jika perusahaan yang menggunakan unit based cost driver untuk membebankan BOP akan berakibat pada perhitungan cost produk yang tidak akurat. Nah, nanti saya akan elaborasi pengertian unit based cost driver di belakang ya. Kemudian menjelaskan mengapa sistem penentuan cost berbasis aktivitas atau activity based costing ABC dapat menghasilkan perhitungan cost produk yang lebih akurat. Yang ketiga, memberikan deskripsi rinci tentang sistem penentuan cost berbasis aktivitas, menjelaskan kapan sistem ini perlu digunakan. Kemudian yang terakhir ini yang berhubungan dengan materi 3B ya. Anda bisa menguraikan bagaimana sistem manufaktur just in time mengubah konsep dan praktik dasar biaya yang selama ini digunakan di lingkungan manufaktur yang konvensional. Baik, nah karena topik kita itu tentang costing, maka saya akan melakukan overview terlebih dahulu mengenai perhitungan cost. Seperti yang saudara ketahui bahwa cost produksi itu terdiri atas 3 elemen, yaitu bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Nah, meskipun di sini hanya saya tulis biaya bahan baku, itu tentu saja yang dimaksud adalah bahan baku langsung. Tenaga kerja juga tenaga kerja langsung. Karena yang tidak langsung itu sudah dikumpulkan dalam satu tempat yang bernama BOP. Nah, lalu bagaimana perhitungan cost itu sendiri? Nah, perhitungan cost itu sebenarnya simpel, yaitu kita tinggal menjumlahkan bahan baku, ditambah tenaga kerja, ditambah BOP, selesai, ketemu total cost. Dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan, ketemu cost per unit. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau untuk bahan baku dan tenaga kerja tidak ada persoalan apa-apa karena angkanya sudah ada, datanya tersedia, tinggal kita ambil, kita masukkan dalam tabel perhitungan. Tenaga kerja, paling-paling kalau kita harus ngitung ya hanya mengalihkan tarif dikalikan dengan jamnya. Nah, yang harus melalui proses agak lama adalah BOP. Karena BOP itu adalah biaya bersama. Ya, biaya bersama yang nantinya akan kita bagi, kita alokasikan, kita bebankan kepada setiap produk. Oleh karena itu, secara lengkap tahap perhitungan cost adalah sebagai berikut. Ya, seperti biasa, saudara akan menghitung tarif. Ya, tergantung dasarnya, dasar perhitungan tarifnya apa. Nah, kalau tarif sudah ketemu, maka saudara bisa menghitung berapa BOP yang dibebankan atau BOP yang dialokasikan dengan cara mengalihkan tarif dengan tingkat kegiatan sesungguhnya yang dikonsumsi oleh produk yang bersangkutan. BOP sudah ketemu, tinggal ditambahkan dengan bahan baku dan tenaga kerja, ketemu total cost. Ya, oke. Sekarang kita elaborasi lebih rinci lagi bagaimana perhitungan cost ini dilakukan. Nah, pertama kita memiliki data semacam ini. Perusahaan membuat 3 produk, lalu ada data kuantitas, biaya bahan,
BTKL, lalu ada konsumsi jam mesin, konsumsi kegiatan penanganan bahan, konsumsi kegiatan setup, dan konsumsi jam tenaga kerja langsung. Kemudian untuk penyederhanaan, di sini saya hanya akan menggunakan 3 elemen BUP, yaitu biaya penggunaan mesin, biaya penanganan bahan baku, dan biaya setup. Ya, masing-masing seperti itu, totalnya 200 juta. Nah, sekarang dengan prosedur yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan menghitung cost per unit ya dengan metode konvensional versi 1. Versi 1 adalah BOP ya, tarif BOP itu dihitung berdasarkan jam mesin. Nah, ini perhitungan tarif yang pertama, kita hitung tarif ya. Total BOP-nya 200, total jam mesinnya 20.000. Ketemu tarif ya, 10.000 per jam. Kemudian dengan menggunakan tarif ini kita bisa menghitung BOP untuk masing-masing produk ya, tinggal ini dikalikan dengan konsumsi masing-masing jam. 10.000 untuk A kali 9.000 sama dengan 90. Untuk B 10 kali 6 60.000 60 juta. C 5.000 kali 10.000 50 juta. Ya. Ini alokasi BUP, tinggal ditambahkan dengan bahan baku dan tenaga kerja, ketemu total cost. Kemudian kita cantumkan jumlah unit dari data yang ada, A40, B20, C10, ketemu cost per unit untuk A6750, B8.500, C12.000. Nah, sekarang versi 2. Versi 2, BOP dialokasikan berdasarkan kegiatan penanganan bahan. Pertama sama ya, kita menghitung tarif BOP, ya ketemu. Setelah itu kita alokasikan BOP ke masing-masing produk, ketemu sekian. Ditambah dengan bahan baku dan tenaga kerja, ketemu total cost untuk masing-masing produk. Dibagi dengan jumlah unit, ketemu cost per unit untuk masing-masing produk. A 5.500, B 10.500, C 13.000. Satu lagi ya, versi yang ketiga. BOP dialokasikan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Ya, cara ngitungnya sama, ini tarif BOP ya, 200 juta dibagi dengan total jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi oleh 3 produk. Ketemu tarif per jam tenaga kerja 8.000. Dengan cara yang sama, kita akan menghitung alokasi BOP untuk masing-masing produk. Ya, ini BOP alokasi untuk A, untuk B, untuk C. Ya, caranya sama persis dengan yang tadi, tidak perlu saya elaborasi lebih detail ya. Saudara sudah bisa sendiri sehingga tidak perlu saya perpanjang. Kemudian ditambahkan dengan bahan baku dan tenaga kerja, ketemu total cost. Dibagi dengan jumlah unit, ketemu cost per unit seperti ini. A 6.500, B 8.700, C 12.600. Oke, sekarang kita rangkum ya. Kita rangkum dan kita bandingkan 3 versi perhitungan cost per unit. Nah, ternyata kalau kita menggunakan jam mesin, menggunakan dasar alokasi kegiatan penanganan bahan, dasar alokasi jam tenaga kerja langsung untuk mengalokasikan BOP, ternyata menghasilkan perhitungan cost per unit yang berbeda. Lalu muncul pertanyaan, kalau hasilnya beda-beda semacam ini untuk 3 versi, manakah hasil perhitungan yang benar? Biasanya di kelas kalau saya tanyakan ke mahasiswa, mayoritas mahasiswa itu menjawabnya hanya dengan tersenyum. Mengapa tersenyum? Karena mahasiswa tadi sudah ikut ngitung dan merasa perhitungannya semuanya benar. Semuanya benar tapi hasilnya beda-beda, ditanya mana hasil yang benar? Ya, jawabnya tersenyum itu. Ya, karena bingung mau jawab yang mana.
Nah, jawaban yang benar atas pertanyaan ini adalah semua hasil perhitungan di 3 versi ini semuanya benar. Muncul pertanyaan yang kedua, kalau semuanya benar, lalu mana yang akan kita pakai? Jawabannya sama, tersenyum lagi. Mau jawab yang versi jam mesin, ya takut keliru, kegiatan penanganan bahan baku, jam tenaga kerja langsung, ya. Nah, persoalannya adalah begini. Kalau angkanya berbeda, lalu angka ini digunakan untuk membuat keputusan penentuan harga atau pricing, nanti hasilnya juga berbeda-beda. Ya, kalau berbeda-beda, lalu yang kita pilih yang mana? Nah, ini juga sangat membingungkan itu. Nah, sekarang coba kita elaborasi lebih lanjut. Kalau ketiga informasi cost per unit itu sekarang kita gunakan untuk menghitung harga jual. Kita asumsikan markup atau margin laba 20%. Nah, setelah kita hitung, maka saudara bisa melihat hasil perhitungannya ada di baris yang hijau ini. Harga jual untuk versi 1, produk A 8.100, B 10.200, C 14.400. Untuk versi 2, harga jual produk A 6.600, B 12.600, C 15.600. Harga jual untuk produk A versi 3 7.800, B 10.440, C 15.120. Nah, kemudian saya coba bandingkan dengan misalnya harga pesaing, rata-rata harga produk pesaing untuk para pesaing kita untuk produk A, B, C seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah dibandingkan muncul pertanyaan lagi. Mana sekarang yang mau kita pilih? Kalau kita pilih A, maka harga jual, bukan A ya, versi 1. Kalau kita pilih versi 1 yang jam mesin ini. Lalu harganya kita bandingkan dengan harga pesaing, maka harga untuk produk A ini kemahalan ini. Risikonya apa kalau kemahalan? Pelanggan lari. Ya, pelanggan lari. Bagaimana dengan produk B? Nah, produk B ini kalau dibandingkan dengan harga pesaing memang lebih murah, tapi selisihnya banyak ini, terlalu rendah harganya ini. Ya, terlalu rendah ya kita rugi karena peluang untuk memperoleh laba menjadi sedikit ini. Kemudian untuk produk C, ya produk C ini ya ada selisih tapi tidak terlalu signifikan. Bagaimana dengan versi 2? Ya, versi 2 untuk produk A lebih rendah, tapi selisihnya juga banyak ini. Produk B juga produk B lebih tinggi ini. Ya, dibanding pesaing terlalu mahal ini. Produk C juga terlalu mahal ini. Bagaimana dengan versi 3? Ya, versi 3 untuk produk A ini tetap lebih mahal, produk B lebih murah, tapi selisihnya juga signifikan ya, selisihnya hampir 1.000 ini. Sedangkan untuk produk C, ya, ini ada selisih yang tetap lebih mahal ya, meskipun hanya sedikit. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita bisa simpulkan bahwa ternyata dari pertama sudah bingung ya mau milih yang mana. Kemudian ketika diminta digunakan untuk membuat keputusan harga, ini milihnya juga bingung. Mau milih versi 1 ada produk yang nanti tidak laku. Versi 2 sama saja. Versi 3 sama saja. Ya. Nah, itu kelemahan sistem konvensional sudah kita lihat di situ. Versi perhitungannya banyak, tapi perhitungannya juga tidak akurat. Ya, sehingga kalau ditanya lagi versi mana yang mau dipilih, bingung lagi itu.
Nah, sekarang coba kita lihat evaluasi yang lebih rinci ya untuk perhitungan kos konvensional. Sekali lagi, kalau saya katakan penyebab utama ya atau biang keladi perhitungan yang macam-macam itu, yang tidak akurat, yang berbeda-beda, itu sebenarnya adalah pada alokasi BUP. Jadi problem utama adalah pada alokasi BUP. Kalau bahan baku dan tenaga kerja kan tidak ada alokasi itu, jadi tidak ada masalah apapun. Jadi problem di BOP. Problemnya di mana? Karena BOP itu alokasinya dilakukan menggunakan dasar yang diasumsikan. Kalau pakai jam mesin, dianggap seluruh elemen BOP itu penyebabnya adalah jam mesin. Padahal faktanya tidak, nanti kita elaborasi. Nah, sehingga menyebabkan kondisi real tidak terrepresentasikan di dalam perhitungan BOP. Yang kedua, sudah kita lihat perhitungannya tidak akurat. Perhitungannya tidak akurat. Ya, perhitungannya tidak akurat. Kemudian yang ketiga, itu perhitungannya menjadi tidak fair. Ya, perhitungannya menjadi tidak fair. Nah, kemudian ketika kita gunakan untuk membuat keputusan harga, itu juga bermasalah. Ya, ada yang harganya terlalu tinggi, ada yang harganya terlalu rendah. Terlalu tinggi maupun terlalu rendah ya sama saja, itu tidak ada akibatnya fatal itu. Kalau terlalu tinggi, risikonya pelanggan pindah ke pesaing. Kalau terlalu rendah, ya keuntungannya sedikit itu, ya keuntungannya sedikit, atau mungkin bahkan rugi dalam kondisi tertentu gitu ya. Nah, sekarang saya akan mengelaborasi pernyataan kok tidak menggambarkan kondisi real itu seperti apa gitu. Kita lihat di sini data yang tadi kita pakai. Produk A, B, dan C itu sama-sama mengkonsumsi kegiatan atau aktivitas ya yang berbeda-beda ini. Kalau jam mesin A mengkonsumsi 9.000, B 6.000, C 5.000. Kalau dibuat angka perbandingan berarti perbandingannya 956. Ya, kalau di persentase kira-kira kalau yang A itu ya 45%, B ini 30%, ya. Lalu yang ini berapa? Ya. 25% gitu ya. Oke, kemudian untuk penanganan bahan baku juga perbandingannya beda-beda ya. Yang A 20%, B 50%, C 30%. Setup juga berbeda, tenaga kerja juga berbeda. Nah, sekarang kalau seluruh BOP ya, seluruh BOP itu dialokasikan menggunakan jam mesin. Itu sama saja kita memaksa semua elemen BOP itu dianggap rasio konsumsinya 956. Padahal faktanya kan ada yang 253. Ada yang 17, 20, 30. Ya. Nah, sehingga ada yang nanti biaya ini dialokasikan ke A terlalu besar. Yang ini terlalu kecil dan seterusnya itu. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian saya akan tawarkan di sini alternatif perhitungan cost. Saya belum akan menyebut apa-apa ya. Nah, karena kita tahu bahwa rasio konsumsi
kegiatan masing-masing produk, masing-masing biaya itu oleh masing-masing produk itu berbeda, maka kita nanti akan mengalokasikan dengan cara yang berbeda, ya, dengan cara yang berbeda. Kita lihat di sini ya. Dengan alternatif ini, maka alokasi BOP dilakukan berdasarkan penyebab atau pemicu terjadinya biaya, atau dikenal dengan istilah cost driver. Dikenal dengan istilah cost driver. Di sini cost driver jangan diartikan sebagai sopir gitu ya. Cost driver adalah penyebab atau pemicu terjadinya biaya. Nah, sekarang kita petakan. Ada 3 jenis biaya yang tergabung dalam BOP, sesuai contoh kita. Biaya penggunaan mesin. Cost drivernya adalah jam mesin. Oleh karena itu, biaya penggunaan mesin semestinya nanti dialokasikan berdasarkan perbandingan konsumsi jam mesin. Ya, kalau kita melihat data tadi ya, menggunakan perbandingan ini 965. Biaya penanganan bahan. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kegiatan penanganan bahan. Maka semestinya alokasi BOP nanti juga dilakukan berdasarkan rasio konsumsi kegiatan penanganan bahan. Ya, dalam data kita kan perbandingannya 2:5:3. Biaya setup juga demikian. Ya. Nah, dengan demikian, dalam kasus ini, alokasi BOP dilakukan menggunakan 3 tarif. Ya, tarif biaya penggunaan mesin, tarif biaya penanganan bahan, dan tarif biaya setup. Nah, mungkin sampai tahap ini lalu ada yang bertanya, Pak, kalau elemen BOP-nya banyak, apakah kita nanti juga akan menggunakan tarif yang banyak? Nah, itu nanti ya, kita tunda dulu. Nanti ada penjelasannya di belakang. Oke, sekarang kita lihat bagaimana mekanisme perhitungannya. Ya, kita lihat bagaimana mekanisme perhitungannya. Pertama kita hitung tarif seperti tadi ya. Tarif biaya penggunaan mesin, biayanya 80 juta, kemudian total konsumsi jam mesin oleh 3 produk 20.000, maka tarifnya 4.000 per jam mesin. Kemudian biaya penanganan bahan itu juga sama, 60 juta dibagi 50.000 ketemu 1.200 per kegiatan mesin. Biaya setup tarifnya 600.000 per kegiatan mesin. Cara ngitungnya sama. Ini 80, 60, 60 itu kan masing-masing biaya ya. Kemudian 20, 50, 100 itu adalah total konsumsi aktivitas atau jam. Nah, setelah ketemu tarif, kemudian kita hitung. Ya, karena ada 3 tarif, maka perhitungan BOP-nya juga sendiri-sendiri ini. Ya, kita rinci. Bisa juga saudara ngitung di tabel sendiri, lalu totalnya masuk ke sini. Boleh. Tapi karena di sini hanya 3 item, ya sudah kita tampakkan saja di sini supaya kita bisa melihat dengan jelas jejak perhitungannya secara rinci. Nah, ini alokasi biaya penggunaan mesin, ya, tarif dikalikan dengan konsumsi kegiatannya ketemu sekian 36, B24, C20. Kemudian alokasi biaya penanganan bahan untuk A 12 juta, B 30 juta, C 18 juta. Alokasi biaya setup juga sama ya, dengan tarif bisa kita tentukan A sekian, B 24, C sekian. Nah, kemudian ini semua ya BOP ini ditambah dengan bahan baku dan tenaga kerja, ketemu total cost sekian. Dibagi dengan jumlah unit, ketemu cost per unit. Ya, ketemu cost per unit. Nah, sekarang dari data ini lalu kita hitung harga jual yang hijau ini. Dengan asumsi tadi marginnya 20% ya, ketemu sekian.
Nah, sekarang coba kita evaluasi. Pertama, dengan menggunakan metode alternatif ini, maka hanya ada satu versi perhitungan. Sehingga tidak akan muncul perhitungan mana yang benar. Karena memang hanya ada satu, ya ini yang benar. Saudara tidak lagi menjawab dengan tersenyum, tapi sudah pasti, ya itu yang benar karena memang hanya ada satu perhitungan. Sudah kita lakukan kalkulasi sesuai dengan prosedur, maka ya hanya satu itu. Ya kan? Nah, kemudian bagaimana jika data ini kita gunakan untuk membuat keputusan harga dengan asumsi marginnya 20% tadi ya, maka kita bisa menentukan harga untuk produk A 7452, produk B 11280, C 14832. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan harga pesaing, maka relatif harga produk kita itu selisihnya tidak signifikan. Bahkan A ini lebih murah ya, lebih murah Rp48. Untuk produk B lebih murah Rp20. Untuk C sedikit lebih mahal Rp32. Tapi biasanya kalau hanya selisih-selisih semacam ini, kemudian kita juga memberikan value yang lebih tinggi, misalnya pelayanan purna jual, ya, dan seterusnya. Mungkin nanti ada diskon, termin macam-macam yang memang memuaskan pelanggan. Selisih harga Rp32 ini mungkin tidak terlalu berpengaruh, ya. Nah, jadi dari sisi akurasi, ya, itu juga lebih baik. Nah, metode alternatif inilah yang dikenal dengan activity based costing. Penentuan kos berbasis aktivitas. Maksudnya alokasi BUP-nya itu dilakukan berdasarkan aktivitas yang menyebabkan terjadinya biaya, atau tadi kita sebut dengan cost driver. Nah, dengan demikian secara teknis sebetulnya sudah sampai tahap ini sudah selesai belajar activity based costing secara teknis perhitungan. Tapi tentu saja saudara tidak hanya akan dibekali dengan teknis perhitungan, tapi juga meskipun sedikit itu konsep yang melandasinya atau underlying konsep. Ini itu penting ya, supaya saudara nanti kalau menjelaskan atau ditanya itu tidak menggunakan ilmu pokoknya. Ya pokoknya begitu. Ya nggak boleh kan? Saudara harus punya dasar, punya konsep yang melandasi sehingga nanti menjelaskannya meskipun singkat tapi padat dan concise. Ya. Oke, sebelum ke underlying konsep tadi, kita simpulkan dulu bahwa perhitungan alternatif yang tadi sudah saya sebut sebagai activity based costing itu menawarkan satu versi perhitungan. Sudah tadi ya, sehingga saudara tidak bingung. Satu versi saja perhitungannya ya hanya itu. Gitu ya. Kemudian perhitungan lebih fair atau lebih adil. Perhitungannya lebih akurat. Ya, kalau lebih akurat nanti digunakan untuk membuat keputusan harga atau pricing, hasilnya juga akurat. Ya. Kemudian cocok untuk lingkungan bisnis dengan kompetisi ketat dan menuntut decision yang presisi. Keputusan yang kita buat itu harus tepat, tidak boleh keliru, termasuk keputusan tentang harga. Ya, nah, metode ini dikenal dengan istilah activity based costing. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ya dengan sedikit saja ini tentang sebuah kasus. Mengapa kita perlu belajar activity based costing? Nah, kalau yang pertama saya sampaikan dulu sumber
materi ini itu dari Hansen and Mowen chapter 6. Buku Hansen and Mowen itu punya kelebihan, yaitu di setiap awal chapter diawali dengan kasus. Kasus yang menjelaskan mengapa kita perlu mempelajari materi di bab itu. Nah, saya ringkas saja, ini salah satu kasus di Hansen and Mowen yang menurut saya paling bagus dan saya paling menyukai ini. Karena menjelaskan secara baik alasan mengapa kita perlu belajar activity-based costing. Nah, saya ringkas saja, di situ nama perusahaannya saya ganti ya, PT Kertasindo, karena perusahaan itu menghasilkan kertas. Produknya banyak, ada 400 varian, tapi secara garis besar bisa kita kelompokkan menjadi dua, A dan B itu saja. Kuantitas yang dibuat produk A banyak, B sedikit. Mengapa B dibuat sedikit? Karena tingkat kesulitannya tinggi. Mengapa kesulitannya tinggi tapi tetap dibuat? Karena kemampu labaannya atau profitability-nya tinggi. Ya. Sementara kalau yang produk A, ya margin labanya rendah itu. Kemudian frekuensi kenaikan harga untuk produk A itu jarang, ya untuk produk B beberapa kali. Nah, yang sangat bagus ini, reaksi pelanggan terhadap kenaikan harga. Kalau di produk A ini dinaikkan sedikit saja, pelanggan sudah protes, ya, sudah mulai berniat untuk meninggalkan perusahaan ini. Nah, sementara untuk produk B pasif, mau dinaikkan berapa saja, pelanggan tidak pernah protes. Nah, ini kan sesuatu yang mengherankan. Ya, nah sebelum sampai ke angka, saya tambahkan sedikit. Kasus ini dimunculkan karena begini. Dalam 3 perusahaan ini sudah beroperasi lebih dari 2 dekade. Jadi lebih dari 20 tahun ya. Kemudian tiba-tiba 3 tahun terakhir, laba perusahaan turun. Ya, turun. Kemudian setelah dilihat ternyata yang penyebab utamanya para pelanggan produk A ini banyak yang lari ke pesaing. Ya, lari ke pesaing. Nah, kemudian perusahaan itu menugaskan Vice President bidang produksi, ya, dan Vice President bidang marketing kalau nggak salah, untuk melakukan investigasi. Mereka mendatangi para pelanggan. Mereka ditanya, mengapa Anda sekarang tidak lagi membeli produk dari kami? Jawabannya, ya karena produk Anda lebih mahal dibanding produk pesaing. Ya. Nah, kemudian dilakukan investigasi lebih lanjut. Kok pesaing bisa merebut para pelanggan kita? Ternyata pesaing ini menawarkan harga yang jauh lebih rendah untuk kelompok produk A ini. Ya, bahkan saking rendahnya itu kita menganggap tidak realistis. Lalu kita curiga ya, perusahaan ini curiga, jangan-jangan para pesaing ini menggunakan mesin produksi yang lebih canggih, lebih efisien. Nah, setelah diselidiki ternyata tidak. Mereka menggunakan mesin yang sama dengan kita. Bahkan mereknya dan tahunnya sama. Rata-rata seperti itu. Kemudian diselidiki lagi. Jangan-jangan mereka melakukan banting harga yang memang lazim dilakukan oleh para pemain baru, para perusahaan baru yang masuk ke pasar. Ternyata tidak juga itu. Dengan harga yang rendah, mereka sudah memperoleh keuntungan. Nah, ternyata di akhir investigasinya diperoleh informasi bahwa para pesaing kita itu menggunakan metode atau perhitungan cost produk yang
berbeda dengan perusahaan ini. Ada yang menggunakan ABC, ada yang menggunakan just in time. Sementara perusahaan ini meskipun sudah 20 tahun masih menggunakan cara yang konvensional. Yang kalau tadi di depan kita tengarai membingungkan, tidak akurat, dan menyebabkan keputusan yang dibuat keliru, terutama keputusan tentang harga. Ya, nah ini ilustrasi yang menggambarkan betapa pentingnya kita belajar ABC. Dengan ilustrasi ini, lalu kita disadarkan bahwa metode konvensional itu ternyata ada kelemahan. Nah, supaya perusahaan yang nanti masuk ke pasar yang advance bisa bersaing atau minimum eksis, perusahaan harus belajar dan memahami model perhitungan cost yang baru yang lebih tepat. Salah satunya adalah ABC, Activity Based Costing. Nah ini juga ada 10 item yang saya sebut dengan simptom. Simptom itu gejala ya. Gejala yang menyebabkan sistem perhitungan cost yang kita lakukan, yang dilakukan oleh perusahaan kertas ini outdated, ketinggalan zaman. Ya, ketinggalan zaman. Kuno gitu ya. Kuno. Nah ini nanti bisa dielaborasi masing-masing ya. Antara lain the outcome of bids is difficult to explain. Jadi nanti hasil perhitungan cost-nya kalau digunakan sebagai dasar untuk melakukan bidding, ya tawar-menawar, atau bahkan untuk menjelaskan tentang kenapa aku ketemu harga segitu, ini sulit. Ya. Sementara kompetitor kita, harga yang ditawarkan itu rendah, saking rendahnya itu dikatakan unrealistically low. Rendahnya itu nggak masuk akal, bahkan lebih rendah dibanding cost produk kita. Tapi ternyata mereka menetapkan harga tidak ngawur, dengan harga serendah itu mereka masih memperoleh profit. Ya. Kemudian produk yang tadi sulit untuk dihasilkan itu ternyata profitabilitasnya tinggi. Nah, ini kan aneh itu. Sementara dinaikkan harganya berkali-kali, pelanggan tidak pernah protes. Ya, dan seterusnya nanti bisa ditambahkan elaborasi yang lain 4, 5, 6 dan seterusnya ya di setiap pertemuan. Atau kalau ada yang di kelas ya mungkin bisa ditambahkan di kelas. Tapi paling tidak itu kelemahan sistem perhitungan cost yang digunakan oleh pabrik kertas, perusahaan kertas tadi, sehingga tidak lagi tepat digunakan dalam kondisi sekarang. Nah, dari situ saya simpulkan bahwa industri pada dasarnya dibagi menjadi dua, konvensional dan advance. Yang konvensional ini biaya tidak langsung atau BOP relatif sedikit, dan kebanyakan hanya menghasilkan satu produk. Meskipun yang banyak, lebih dari satu produk juga banyak, kompetisinya longgar. Sementara di lingkungan industri maju itu produk yang dihasilkan banyak, diversity. Kemudian tingkat kompleksitas setiap produk yang dibuat itu tinggi. Pada teknologi, kompetisi antar perusahaan itu sangat ketat. Siklus atau product life cycle atau daur hidup produk pendek. Kemudian biaya tidak langsung jumlahnya banyak. Jadi BOP itu jumlahnya banyak. Nah, BOP yang jumlahnya banyak, kalau dialokasikan menggunakan cara-cara yang tidak
akurat, ya tentu saja menghasilkan cost produk yang tidak akurat. Ya, nah jadi dari overview perhitungan cost produk di depan tadi kan sudah kelihatan itu tidak akuratnya di mana. Nah, lalu solusinya apa? Solusinya untuk lingkungan industri yang advance mestinya menggunakan advance costing. Ya, sehingga di sini konvensional costing yang kita pakai ya menjadi tidak tepat. No, tidak tepat lagi digunakan di sini. Yang lingkungan advance mestinya menggunakan yang advance costing seperti activity based costing dan backflash costing. Nah, kalau konvensional costing ini cocok digunakan untuk lingkungan industri yang masih konvensional. Ya. Oke, sekarang kita elaborasi lebih dalam lagi konsep yang melandasi. Ya. Yang pertama, tentang implementasi ABC ya. Problem utama pada conventional costing adalah alokasi BOP. Alokasi BOP itu hanya terjadi pada perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu produk. Oleh karena itu, kalau perusahaan hanya menghasilkan satu produk, single product, maka ya tidak ada masalah perusahaan menggunakan konvensional atau ABC itu sama saja. Nah, ini perlu saya garis bawahi supaya kita tidak membabi buta di dalam menerapkan ABC. Mentang-mentang ABC punya kelebihan lalu semua perusahaan harus pakai ABC, tidak begitu. Ya, kalau hanya menghasilkan single product, mau pakai ABC, mau pakai konvensional itu sama saja. Problem pada konvensional costing ya, yaitu yang menggunakan dasar alokasi BOP yang diasumsikan itu diatasi dengan menerapkan ABC. Dengan demikian, ABC hanya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan multiple produk. Ya, lebih dari satu produk. Nah, di sini kita lihat penjelasan tambahannya ya. Ini gambaran perusahaan yang menghasilkan satu jenis produk. Ya, itu karena hanya satu produk, maka seluruh BOP ya dialokasikan ke produk tersebut. Tidak perlu ada perhitungan tarif, tidak perlu ada alokasi BOP karena semuanya dibebankan ke satu produk. Nah, kemudian ini ilustrasi lanjutan yang tadi ya, meskipun di depan saudara sudah paham tentang perbedaan antara metode konvensional dan ABC. Di sini kita ulangi, tapi konteksnya saya akan menjelaskan hal-hal yang tadi di depan belum. Ini data produksi untuk A dan B, ya. Nanti bisa dicermati sendiri. Ini data per departemen, misalnya diasumsikan perusahaan menghasilkan produk melalui 2 departemen, konsumsi jam tenaga kerja langsung di masing-masing departemen, masing-masing produk, konsumsi jam mesin di masing-masing departemen dan masing-masing produk. Lalu ini juga data BOP, ada 4 item BOP ya, di masing-masing departemen seperti ini. Nah, kemudian dari data ini kita akan menghitung cost per unit. Pertama kita menggunakan metode konvensional. Tarif BOP dihitung berdasarkan jam mesin. Ya, cara ngitung tarif, lalu cara ngitung cost produk per unit seperti apa, tidak perlu saya ulangi ya. Langsung aja, menghasilkan cost per unit untuk produk A 5.200, B juga 5.200. Kemudian masih konvensional, tapi tarifnya menggunakan tarif per departemen. Jadi per departemen dihitung tarif BOP masing-masing. Yang departemen 1 menggunakan dasar jam tenaga kerja, kemudian departemen 2 menggunakan dasar jam mesin. Hasilnya
Cost per unit untuk produk A 4195, produk B 5401. Nah, sekarang kalau kita menggunakan pendekatan ABC, ya. Menggunakan ABC, ya. Ini ada sedikit yang tadi belum terjelaskan. Di sini ada 4 biaya, ya. Ada 4 biaya, biaya setup, inspeksi, pemakaian energi, pemakaian tenaga kerja langsung. Lalu ini rasio konsumsinya untuk setiap kegiatan, kalau diringkas seperti ini. Nah, kalau tadi ada pertanyaan, Pak, kalau kita punya 3 elemen BUP, berarti haruskah kita pakai 3 tarif? Bisa ya, bisa tidak. Sekarang kita punya 4 elemen BUP. Haruskah kita membuat 4 tarif? Nah, di sini sudah lebih jelas lagi. Kita lihat dulu. Untuk aktivitas yang dikonsumsi oleh produk dengan rasio sama, jadi di sini aktivitas setup dan inspeksi ini kan rasio konsumsinya produk A 20 dan 30, inspeksi 800 dan 1200. Kalau dikecilkan angkanya kan sama-sama 2:3. Nah, ini nanti bisa disatukan, bisa digabung menjadi satu tarif. Kemudian pemakaian energi dan pemakaian tenaga kerja langsung itu juga 10.000 banding 50.000. Kemudian yang ini 20.000 banding 100.000. Ini juga rasionya sama. Ya, rasionya sama. Nah, sehingga kalau rasionya sama seperti ini, nanti untuk biaya pemakaian energi dan pemakaian tenaga kerja langsung, ini nanti bisa digabung menjadi satu tarif. Ya, bisa digabungkan menjadi satu tarif. Nah, sehingga kita cukup menghitung 2 tarif. Ya, 2 tarif. Nah, ini tarif yang pertama disebut dengan tarif pool 1, kedua itu tarif pool 2. Sementara ini kalau di sini ada keterangan batch level dan unit level, saudara abaikan dulu. Saya hanya akan menjelaskan kok ada istilah pool. Nah, pool itu artinya kan kolam. Kolam itu untuk menampung. Nah, di sini pool ini digunakan untuk menampung 2 jenis biaya yang rasio konsumsinya sama. Jadi kalau rasio konsumsinya sama, itu bisa digabungkan dan dihitung satu tarif saja. Ya, nah muncul pertanyaan begini, Pak, untuk biaya setup dan inspeksi, kalau digabung, lalu nanti kita menghitung tarifnya menggunakan dasar yang mana? Apakah menggunakan jumlah kegiatan produksi atau menggunakan jumlah kegiatan inspeksi? Jawabannya, silahkan dipilih salah satu. Masih ada pertanyaan lagi. Lah nanti kalau dipilih salah satu kan tarifnya tidak sama, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau digunakan untuk menghitung cost, hasilnya pasti dan harus sama. Demikian juga dengan pool 2. Ya, pool 2. Pool 2 ini kan anggotanya 2. Kemudian cost drivernya juga 2, jam mesin dan jam tenaga kerja langsung. Yang digunakan yang mana untuk ngitung tarif? Apakah jam mesin atau jam tenaga kerja langsung? Jawabannya boleh salah satu. Kalau nanti hasil perhitungan tarifnya beda, nggak apa-apa. Karena hasil perhitungan tarif itu ketika digunakan untuk menghitung cost, nanti hasil perhitungan cost-nya pasti dan harus sama. Ya, kita lihat sekarang. Untuk pool 1 itu pertama kita menghitung tarif menggunakan dasar kegiatan produksi. Ketemu
tarif pool 1 adalah 32.040.000 per kegiatan produksi. Untuk pool 2, pertama kita menggunakan dasar jam mesin. Ketemu tarifnya 2.700 jam mesin. Nah, sekarang perhitungan versi yang kedua, perhitungan tarif versi kedua. Untuk pool 1, kalau tadi menggunakan dasar kegiatan produksi, sekarang menggunakan dasar kegiatan inspeksi. Hasilnya tarif pool 1 81.000 per kegiatan inspeksi. Pool 2 sekarang menggunakan dasar jam tenaga kerja langsung. Kalau tadi kan pakai jam mesin. Tarifnya 1350. Nah, sampai dengan perhitungan tarif kan beda ini. Nggak apa-apa, kita tinggal pilih salah satu. Karena nanti ketika digunakan untuk menghitung cost, itu harus dan pasti sama. Kita lihat ya. Nah, ini perhitungan cost produk A, ya, kalau kita menggunakan perhitungan tarif versi 1. Ya, perhitungan BOP-nya saya kira tidak perlu saya jelaskan, sudah tahu. B, ini juga menggunakan perhitungan tarif yang versi 1. Kita lihat, cost per unit untuk produk A 7.090, B 4822. Ya. Nah, kita lihat bagaimana perhitungan cost per unit untuk produk A dan B jika perhitungan tarifnya menggunakan perhitungan tarif yang versi 2. Ya, versi 2 ini yang pool 1 pakai inspeksi, pool 2 menggunakan jam tenaga kerja langsung. Hasilnya sama. Ya. Pasti dan harus sama. Gitu ya. Nah, jadi ini tambahan yang di depan tadi. Kesimpulannya, kalau nanti kita menghadapi jenis BOP-nya itu atau biaya elemen BOP-nya itu banyak, maka misalnya kalau dalam praktik kan bisa puluhan bahkan ratusan, maka kita tidak perlu menghitung sebanyak itu tarifnya. Pertama, kita identifikasi rasio konsumsinya untuk masing-masing produk itu berapa. Nah, nanti yang rasio konsumsinya sama, itu nanti kita gabungkan menjadi satu pool, sehingga bisa kita hitung satu tarif. Sehingga biaya yang jumlahnya, biaya BOP, elemen BOP yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan, nanti bisa kita ringkas menjadi misalnya 10 pool atau 8 pool. Ya, sehingga nanti tarif yang kita hitung ya cukup berdasarkan jumlah poolnya. Ya. Nah, itu jawaban atas pertanyaan awal, apakah kita nanti harus menghitung tarif BOP sebanyak elemen-elemen BOP yang tergabung di situ. Apakah kalau elemen BOP-nya 100, kita harus menghitung tarif sebanyak 100? Apakah kalau elemen BOP itu 300, kita harus menghitung 300 tarif? Nah, jawabannya tidak. Ya, karena elemen-elemen BOP itu nanti akan kita gabung-gabungkan berdasarkan kesamaan rasio konsumsi aktivitas. Ya, yang rasio konsumsinya sama, itu kita gabungkan menjadi satu pool, sehingga nanti bisa dihitung satu tarif. Dengan menggunakan dasar apa? Silakan menggunakan salah satu dasar, salah satu cost driver yang ada di dalam pool itu. Ya, nanti akan menghasilkan perhitungan yang sama seperti ini. Nah, sekarang dari perhitungan cost tadi, baik konvensional maupun
ABC ya, konvensional maupun ABC, kita bisa simpulkan di sini. Kalau kita pakai ABC, cost per unit untuk produk A 7.090, produk B 4822. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan yang konvensional, baik tarif satu tarif maupun tarif per departemen, hasilnya kan beda itu. Untuk produk A, kalau kita pakai konvensional itu kan hasilnya terlalu kecil, terlalu rendah. Sehingga kalau digunakan untuk menghitung harganya mungkin juga akan menjadi terlalu rendah. Keuntungan kita menjadi sedikit. Untuk B, kebalikannya. Perhitungan kos konvensional, baik satu tarif maupun dua tarif ini terlalu tinggi. Sehingga kalau ini digunakan untuk membuat keputusan harga yang ditetapkan juga terlalu tinggi. Dampaknya apa tadi? Dampaknya adalah para pelanggan kita akan keberatan dengan harga yang lebih tinggi dibanding pesaing, dan mereka akan lari pindah ke produsen lain, sehingga kita kehilangan konsumen. Nah, dengan perhitungan berbasis aktivitas, maka hasilnya lebih akurat, dan ketika digunakan untuk menentukan harga jual, nanti juga akan menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Tadi di depan sudah kita lihat ya, seandainya ada selisih dengan pesaing, ya selisihnya tidak signifikan. Gitu ya. Baik, saya kira itu dulu tahap pertama. Untuk materi berikutnya nanti akan saya sajikan dalam format video versi yang kedua.